Hai and welcome to iTech Live, gue Indra. Dan ya, dalam video kali ini gue mau mereview sebuah smartphone yang bukan iPhone, bukan Apple ya. Buat teman-teman yang ngomong, "Bang, reviewnya Apple mulu, dasar channel yang share," ya kan? Simak video ini baik-baik karena di video kali ini kita akan mereview sebuah smartphone dari Samsung ya. Sekali lagi saya tekankan, sebuah smartphone. Jadi ini bukan perabotan, bukan perkakas rumah gitu ya. Ini ada Samsung Galaxy S23. Jadi ini line up terbaru Samsung di tahun 2023 ini. Nah, sekarang udah ada S23 yang Plus dan S23 yang Ultra di studio iTech Live. Jadi Samsung di tahun ini ada S23, S23 Plus, dan S23 Ultra. Udah ya? Iya, berarti cuma 3 model. Ya oke lah, intinya dalam video kali ini kalian gak usah terlalu berharap banyak reviewnya bakal sebagus apa. Gue cuma pengen ngeliat aja Samsung terbaru di tahun 2023 ini. Samsung terbaru 2023 ini tuh kayak ngomong universal gitu, kulkas gitu. Galaxy terbaru di tahun 2023 ini menurut dari kacamata seorang Apple user. Tapi saya nggak pakai kacamata. Menurut bola mata dari seorang Apple user. Aneh ya. Jadi ya, ikuti terus video ini. Saya Indra, let's get started. So, sebenarnya video ini mau gue buat compare antara S23 yang Ultra lah ya sama iPhone 14 Pro, karena ya ini adalah dua line up terbaru untuk di tahun 2022 untuk yang iPhone-nya dan 2023 untuk si Samsung-nya. Jadi kita akan quick aja ya untuk unboxing-nya, dan gue nggak akan deep review soal yang best model S23 sama yang Ultra ini, karena gue yakin di reviewer teman-teman lainnya tuh udah banyak juga yang nge-review dan harusnya udah dari kemarin juga gitu ya. Dan kasihan sekali ya, sekarang Samsung dusnya udah setipis ini, kayak dus Pocky ya, sama kayak dusnya iPhone. Emang enak kayak kita. Dan apa ini? Ini apa ini? Masih menggunakan plastik. Nanti kalau dimakan penyu gimana? Oke, buka yang mana dulu ya? Yang ini dulu ya, 23 Plus. Ini belakangnya kayak ada peel off. Do not accept if seal is broken. Artinya terima kasih telah membeli produk Samsung kami. Set, kita buka saja atas bawah. Dan yang Ultra juga kita buka ini. Oke, let's go. Kenapa ini ditaruh di atas sih? Ini dia yang aku cari. Stiker IMEI ya, untuk aku letakkan di mobil biar orang tahu kalau aku punya Samsung. Dan di sini ada documentation box yang harusnya berisikan kayak tulisan-tulisan gitu ya. Bener gak sih? Oh bener ya, seperti biasa Samsung package konten, garansi resmi, bla 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 ya. Dan kita juga dapetin kabel charging atau kabel datanya. Ini USB-C, itu USB-C bawaan dari Samsung ya. Dan di sini juga ada SIM ejectornya nih, yang bentuknya kayak begini nih. Udah nggak ada lagi, dan harusnya yang di Ultra juga dapet sama ya. Ya sama ya isinya. Dan tentunya ini cuma dapat kabel chargernya doang, nggak dapat wall chargernya. Emang enak kayak kita. Dan kok tumben ya, Android nih kok nggak dapat casing gitu. Apakah Samsung ini mulai memangkas biaya produksinya? Dan ya, yang didusa cuma tinggal unit smartphone-nya aja nih, S23 Ultra, S23 Plus. Dan ada semacam penutupnya yang harus kita buka, dan damn, baru kelihatan nih. Kita lihat dulu yang S23 Plus-nya. Oke. Dan ini kayak desainnya tuh mulai nge-curve di bagian pinggirnya ya, di bagian bezelnya. Dan seperti biasa, ini gue udah belajar dari pengalaman pada saat gue unboxing Fold. Di sisinya ini bukannya kusam ya, tapi dia ada lapisan plastiknya lagi yang harus kita buka. Dan ini tipis banget. Nah kan dapet. Ih capek dong. Ntar aja lah. Ya pokoknya begini. Ini sambil kita nyalain aja. Nyalain mana sih? Nah, udah muncul logonya. Dan ya, ini kameranya 3 gini ya, kayak lampu merah gitu ya, merah kuning hijau gitu. Kalau misalnya kalian nanti pengen cosplay lampu merah, tinggal beliin aja stikernya. Sekarang kita lihat yang Ultranya. Set, nice, black gini ya finishnya. Oke. Ini blacknya gue suka sih. Ya mirip-mirip kayak space blacknya iPhone 14, tapi ini lebih kedap. Karena yang iPhone 14 dia pakai frosted glass gitu ya, sedangkan ini aluminium bagian belakangnya. Dan dia sama ya, modelnya triple kamera yang berjejer kayak lampu merah, cuman ada tambahan
bukan detik tapi ya, bukan detik tapi buat flash sama harusnya periskop. Oh enggak, periskop yang bawah sini ini antara telefoto atau ya itulah pokoknya triple kamera. So yang base model ini nggak ada periskop lensnya, sedangkan yang ultra nih dapat. Dan desainnya ini beda banget sih, yang ultra dan yang base modelnya yang bukan ultra ini lebih ngotak aja pas dipegang, sedangkan yang ultra dia masih mirip-mirip kayak desainnya S22 ya. Kita sambil nyalain. Mana sih nyalainnya? Oh iya bener, yang bawah nih udah muncul. Dia pinggirnya lebih nge-curve. Jadi kalau dari pendapat gua sih, gua lebih suka grip yang S23. Cuman ya tipikal smartphone flagshipnya Samsung ini terlalu nge-curve-nya tuh sampai nge-edge banget gitu menurut gua. Cuman cakep, layarnya infinite gitu. Antara bezel samping sama layar tuh jadi kayak nggak ada pemisahnya gitu. Dan di atasnya ada mikrofon, antena signal. Di bagian sisi kirinya nggak ada apa-apa. Di bagian sisi kanan ada tombol power, volume up, volume down. Lalu di bagian bawahnya barulah teman-teman bisa nemuin SIM tray dan ada mikrofon, speaker, lalu ada juga ini nih yang kita dapatkan dari S23 Ultra. Iya kan? Ini bukan paku ya, bukan paku baja, tapi ini adalah stylus ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan stylus di yang varian S23 Ultra-nya ini. Dan ada hovernya nih. Apa sih kalau misalnya di iPad? Ya Apple Pencil hover ya. Dan apakah ini bisa digunakan untuk yang base model ya? Tentu saja tidak bisa. Karena kalau misalnya sampai bisa, kan kalian nggak ada tempat buat naro stilusnya, masa taruh sini. Dan ya, gue akan aktivasi dulu nih ya untuk yang ultranya, karena yang ultra inilah yang akan kita compare dengan iPhone 14 Pro. Karena gue penasaran banget, kameranya ini bisa menembus ke dalam tubuh, nggak ya, bercanda. Kamera ini punya resolusinya itu di 200 megapiksel. Namun pertanyaannya, apakah perlu resolusi sebesar itu hanya untuk kebutuhan kita sehari-hari, posting foto di Instagram, update status di WhatsApp gitu ya. Kecuali untuk kalian yang sekali selfie mau langsung dicetak untuk menjadi baliho, mungkin itu akan sangat membantu sekali. Dan ya, selagi kalian menunggu, berikut adalah hasil sampel foto dan video antara Samsung S23 Ultra dengan iPhone 14 Pro. So, check this out.
So, iPhone 14 Pro 2022 dengan Samsung Galaxy S23 Ultra di tahun 2023. Kalau dilihat-lihat, ya memang kedua smartphone ini layaknya kayak punya genre yang berbeda karena memang memiliki sistem operasi yang berbeda. Satunya Android, satunya adalah iOS. Namun dalam segi kamera tentu dua-duanya ini memang lagi susul-susulan inovasi ya dari tahun ke tahun, yang memang gua akuin masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Seperti lensa periskop yang memang udah ada di device Samsung Galaxy S berapalah setahun 2 tahun sebelumnya, dan di iPhone itu katanya baru akan ada di seri iPhone 15 yang Pro modelnya. Dan begitupun juga dengan fitur apa tadi yang dia nggak shaking gitu ya, kini udah ada di S23 Ultra, padahal di tahun kemarin itu udah ada di seri iPhone 14 Pro. Aduh, udah lama gue nggak ngomong kayak gini. Kemana aja tuh fitur, kan udah ada di iPhone 1 tahun lalu gitu. Karena biasanya iPhone yang selalu ketinggalan kalau soal inovasi. Tapi ya, well done Samsung, akhirnya sekarang untuk stability-nya udah bisa nyaingin iPhone banget. Dan kalau misalnya dari tone warna, dynamic range segala macem, gue rasa ini balik ke perspektif masing-masing karena selera orang. Kalau dari gue sendiri sih nggak usah kalian tanya ya, dari hasilnya tadi juga bisa kita lihat kalau iPhone itu karakter videonya memang khas dan nggak oversaturated. Entah kenapa ya, Samsung dari dulu tuh selalu oversaturated untuk tone gambar, mau yang foto ataupun yang videonya. Selebihnya soal 200 megapiksel melawan 48 megapiksel untuk di main kamera standar wide lensnya iPhone 14 Pro. I don't know, apakah kita membutuhkan resolusi 200 megapiksel yang super besar itu untuk posting di Instagram, untuk kirim bukti struk transfer ke keluarga kita atau ke siapapun di WhatsApp gitu ya, dan dia harus mendownload berpuluh-puluh megapiksel walaupun udah kena convert juga di WhatsApp-nya. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian lagi pengen moto landscape gitu ya, dan kalian bener-bener pengen ngezoom sampai sedetail mungkin, ya Samsung S23 Ultra udah capable banget untuk ngelakuin hal itu. Jadi ya, selesai gue kembalikan ke kalian gimana pendapat kalian untuk hasil foto, hasil video, lalu untuk desain, warna, I don't know, untuk layar antara S23 Ultra ini dengan iPhone 14 Pro. Silahkan komentar aja di bawah dan ya kalian sharing aja bagaimana opini kalian. Karena ya kalau misalnya kita mentah-mentah disuruh milih Apple iPhone atau Android Galaxy Samsung, itu kayak pertanyaan yang berat banget dan berulang banget. Itu pertanyaan kayak udah dari dulu dan nggak ada habisnya. Dan segitu dulu aja review kita untuk S23 Ultra dan yang S23 base modelnya ini, yang varian plusnya. Pricingnya lebih enak loh, ngegrip yang ini cuman kayak agak tajam di bagian sininya, mungkin agak harus diamplas sedikit di bagian atasnya sini. So, thank you guys for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Please like, comment, and share this video. Subscribe untuk kalian yang belum biar selalu up to date menantikan video-video dari iCheck Live. And I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, until next time. Goodbye.